Hai, masih bersama saya, Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, fakta-fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan kepada Nikita Mirzani dan juga asistennya. Teman-teman mungkin melihat ya apa yang terjadi ya terkait dalam proses persidangan tersebut. Ada kehadiran saksi Melvin dari owner skincare Daviena. Ada ahli bahasa seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ada ahli ITE, ya kan? Ada ahli hukum pidana. Inilah yang mengungkap fakta-fakta baru di persidangan. Teman-teman, saya semakin yakin, semakin besar melihat dakwaan jaksa ini dapat dibuktikan. Sebelum itu teman-teman, saya ingin membacakan sebuah berita seperti biasa sebagai alasan untuk melakukan analisa. Langsung ke sumbernya. Dari Kompas.com, kata-kata Nikita Mirzani minta 15 miliar rupiah agar tak review jelek skincare. Bacakan saja ya. Jakarta, Kompas.com. Fakta baru terungkap di sidang pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 28 Agustus 2025. Dalam sidang itu, pemilik usaha Daviena Skincare, Melvina Husyanti, mengaku sempat diminta uang 15 miliar oleh Nikita Mirzani. Hal ini agar Daviena Skincare miliknya tidak diulas negatif sebagaimana saran dari Dr. Oki yang juga dokter kecantikan. Mohon maaf kalau ada salah, aku lagi kehilangan arah Kak. Apa yang harus aku lakukan agar tidak dipojokkan lagi, ujarnya. Menurut Melvina, dari situlah muncul permintaan uang bernilai besar. Pada saya itu diminta 15 miliar rupiah. Mungkin agar produk saya tidak direview jelek, kata dia. Melvina mengaku sempat menawar agar bisa memberikan uang 2 hingga 3 miliar, tetapi ditolak oleh Nikita Mirzani. Saya tawarkan 2 miliar, tetapi terdakwa tidak mau. Saya naikkan lagi jadi 3 miliar, beliau juga tidak mau. Ia bahkan diminta mencari cara lain dengan cara dicicil atau menjual mobil miliknya. Cicil aja atau jual Ferrarinya, saya tidak menyanggupi. Saya pasrah saja, kata Melvina. Nikita bantah. Mendengar tudingan itu, Nikita Mirzani langsung membantah keras. Ia menegaskan permintaan Rp 15 miliar itu tidak bisa dianggap serius. Tentang chat yang saya bilang katanya saya minta uang 15 miliar, ada emotion kan, ketawa, di situ tidak bisa menilai itu serius, kata Nikita Mirzani. Ia bahkan balik mempertanyakan kesaksian Melvina yang mengaku sempat menawarkan uang. Waktu Anda menawarkan saya sejumlah uang sebesar 3 miliar rupiah itu untuk apa? Untuk tutup mulut saya atau untuk apa? Tanya Nikita Mirzani. Ya agar produk saya tidak disebut-sebut lagi, jawab Melvina. Mendengar itu, Nikita menegaskan tidak pernah menerima apapun. Nikita menilai hal itu merupakan inisiatif dari Melvina sendiri. Berarti itu inisiatif Anda sendiri ya, padahal saya di sini jelas-jelas menolak keras dengan
saya bilang, saya tidak mau dan saya memang tidak pernah menerima uang apapun dari Anda, kan? Ucap Nikita. Suasana sidang kian memanas saat Nikita kembali mempertanyakan dasar tuduhan pemerasan yang ditujukan kepadanya. Bagaimana caranya saya melakukan pengancaman dan pemerasan, padahal kalau dilihat dari chat-chatnya biasa aja, tanya Nikita Mirzani. Ya teman-teman ya. Tentang chat yang saya bilang katanya saya minta 15 miliar, ada emotion ketawa. Di situ tidak bisa menilai itu serius, kata Nikita. Ia bahkan balik mempertanyakan kesaksian Melvina yang mengaku sempat menawarkan uang. Waktu Anda menawarkan uang ke saya sejumlah 3 miliar itu, untuk apa? Untuk tutup mulut? Untuk tutup mulut saya? Atau untuk apa? Melvina menjawab, ya, agar produk saya tidak disebut-sebut lagi, jawab Melvina. Mendengar itu, Nikita menegaskan, tidak pernah menerima apapun. Nikita menilai hal itu merupakan inisiatif dari Melvina sendiri. Berarti itu inisiatif Anda sendiri ya, padahal saya ini jelas-jelas menolak keras dengan saya bilang, saya tidak mau dan saya memang tidak pernah menerima uang apapun dari Anda, kan? Suasana sidang semakin memanas saat Nikita kembali mempertanyakan dasar tuduhan pemerasan yang ditujukan kepadanya. Bagaimana caranya saya melakukan pengancaman dan pemerasan? Padahal kalau dilihat dari chat-chatnya biasa aja, tanya Nikita Mirzani. Melvina lalu menanggapi dengan mengatakan, ada satu ucapan Nikita yang masih teringat jelas hingga sekarang. Dari kalimat, jangan sebut saya Nikita Mirzani kalau kamu gak mau berurusan seumur hidup dengan saya. Jadi kalimat itu sangat tertanam di benak saya, terang Melvina. Nikita kembali menegaskan bantahannya. Tapi saya terima gak uang dari Anda? Anda yang Anda tawarkan itu, cecar Nikita. Hakim tegur kuasa hukum Nikita. Suasana ruang sidang yang panas sempat membuat ketua majelis hakim, Khairul, mengetuk palu lebih keras. Ketegangan bermula saat kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menanyakan soal ancaman yang dialami Melvina. Siapa yang mengancam? Dr. Oki mengancam seperti apa? Tanya Fahmi. Pertanyaan itu langsung direspon jaksa karena dianggap berulang-ulang. Tapi tadi sudah dijawab yang mulia, kata jaksa. Perdebatan semakin memuncak hingga suasana sidang tak terkendali. Hakim Khairul lantas mengetuk palu dengan suara keras untuk meredakan keributan di ruang persidangan. Sebentar, ucap Khairul dengan nada tinggi. Ia lalu memberi teguran agar jalannya sidang kembali teratur. Saya ingatkan ya saudara saksi, kalau pertanyaannya sudah dijawab, tinggal dibilang sudah dijawab. Kalau tidak tahu, ya bilang tidak tahu, ujar Khairul. Pertanyaan dijawab pertanyaan, dijawab tambahnya. Debat dengan ahli linguistik. Persidangan juga diwarnai perdebatan sengit antara Nikita dan saksi ahli linguistik Makyun Subuki terkait tuduhan mengancam terhadap Dr. Reza Gladys. Makyun menjelaskan bahwa pandangan hukum, ucapan yang ditudingkan oleh Nikita Mirzani bisa masuk kategori pengancaman. Yang saya nyatakan pengancaman adalah gitu ya, mendesak seseorang, gitu ya, menyerahkan uang. Kalau tidak mau saya bongkar rahasianya. Soal produk overclaim tadi, ujar Makyun. Ia mencontohkan kasus lain ya untuk memperjelas posisi hukumnya. Makyun bilang, memanfaatkan informasi tertentu untuk menekan pihak lain demi memperoleh keuntungan juga disebut pengancaman. Misalnya, Anda tahu saya membunuh, tidak ada orang yang tahu selain Anda membunuh.
Terus Anda bilang begini, kalau Anda tidak kasih uang saya 1 miliar, saya ungkapkan kepada publik bahwa Anda sudah membunuh saudara Anda. Misalnya, kata dia. Nikita langsung menanggapi dengan nada tinggi. Kalau itu fakta, tanya Nikita. Menurut Pak Yun, poin utamanya ada pada perasaan korban yang ditekan. Pada kenyataannya adalah bahwa yang bersangkutan merasa terancam. Persoalan apakah itu sudah diketahui oleh banyak orang, itu beda lagi ya, katanya. Nikita kembali menekan dengan mempertanyakan dasar kesimpulan yang diambil Mahyun. Anda tahu dari mana kalau dia diancam? Tanyanya. Melalui pernyataan Anda kan bilang kalau Anda tidak kasih uang saya 5 miliar, jawab Mahyun. Namun Nikita membantah keras dengan menyebut ucapan yang dimaksud bukan keluar darinya. Salah, Anda berarti tidak baca BAP. Saya tidak pernah bicara seperti itu. Itu Mail, ucap Nikita. Mahyun menegaskan analisanya bersumber dari dokumen resmi penyidik. Saya membaca dari penyidik antara percakapan Anda dengan Mail dan membaca percakapan antara Mail dengan Reja. Jadi saya bisa menyimpulkan itu ya karena saya membaca, ucap Mahyun. Tuh, udah. Jadi benar ya, benar juga ya, benar juga. Kita bahas ya teman-teman, kita bahas. Di luar ini juga masih banyak, tapi kita akan membahasnya. Oke teman-teman, sabar. Teman-teman ya, kita bedah dulu satu persatu ya teman-teman ya. Kesaksian dari Melvina Husianti yang sebagai owner dari skincare merek Daviena. Nah ini yang ditunggu-tunggu teman-teman, ini yang ditunggu-tunggu. Jadi Melvina ini juga mengaku bahwa dirinya merasa terancam dengan kata-kata Nikita Mirzani. Ya, pertama ketika Nikita Mirzani mereview, kemudian ada peran Dr. Oki. Nah, Dr. Oki ini menghubungi Melvina. Dari Melvina ini kemudian berlanjut. Dr. Oki memberikan nomor handphone kepada Melvina. Itu adalah nomor handphone Nikita Mirzani. Kemudian Melvina menghubungi Nikita Mirzani karena mendapatkan nomor handphone dari Oki Pratama. Clear sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, pernyataan chat dari Dr. Oki itu menunjukkan bahwa adanya arahan agar Melvina menghubungi Nikita Mirzani. Intinya berdamailah, begitu kata Melvina. Selanjutnya dalam percakapan Melvina dengan Nikita Mirzani terungkap tuh ada permintaan uang dengan ancaman, banyak ancaman di situ. Seperti tadi yang dijelaskan, jangan berurusan dengan Nikita Mirzani seumur hidup nih, kayak gitulah ya. Kemudian ada lagi awas ya, bukan awas tapi mengartikan itu. Nanti pihak Polda, pihak Mabes Polri atau Barreskrim Polri yang akan bla bla bla. Intinya ada ancaman akan dilaporkan dan sebagainya. Clear. Nah, pada saatnya mau nih Melvina mengatakan mohon maaf Kak dibantu gitu kan. Bayar 15M. 15M itu banyak teman-teman, sehingga Melvina menawar 2M. Tidak mau Nikita Mirzani. Kemudian nawarkan lagi angka 3M. Tetap tidak mau, bahkan menyuruh Melvina untuk menjual mobil Ferrari dengan membayar cicil kepadanya, pada Nikita Mirzani. Itu fakta persidangan.
Nah, di sini saya melihat bahwa kesaksian Melvina ini yakin ya memberatkan Nikita Mirzani. Oke, memberatkan Nikita Mirzani. Mengapa? Ini teman-teman. Meskipun Melvina dalam keterangannya sebagai saksi ini tidak berkaitan dengan fakta, tidak berkaitan dengan peristiwa yang sedang disidangkan, namun pernyataannya, kesaksian Melvina ini mampu ya atau dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Apa kira-kira? Nih, ya kira-kira menurut pendapat saya ya, dengan kesaksian Melvina ini maka dapat kronologi besar bahwa Nikita Mirzani selain melakukan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys gitu kan, juga melakukan atau percobaan melakukan pemerasan terhadap Melvina. Sama statusnya, sama ketika Sheila Saukia dihadirkan. Bukan terkait dengan peristiwa yang sedang disidangkan, tetapi minimal hakim akan mengambil kesimpulan berdasarkan keterangan dari Sheila Saukia. Keterangan dari Sheila Saukia dan Melvina sama, motifnya sama, modusnya sama. Peran Dokter Oki ya kan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Nikita. Kemudian selanjutnya menyambungkan agar Melvina ini menghubungi Nikita. Anehnya hal ini sudah direncanakan. Buktinya Melvina dalam percakapan itu selain menanyakan Nikita Mirzani juga mengabarkan kepada Dokter Oki Pratama. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada skenario memang di situ. Peran yang sentral di sini terlihat ya dalam fakta persidangan adalah Dokter Oki Pratama. Oke. Nah teman-teman, dalam kesaksian yang lain, ini saya langsung gabung saja ya teman-teman ya. Ada ahli bahasa, oke? Ada ahli IT, oke? Dan ada ahli hukum pidana. Dari kesaksian ketiga ahli ini, saya mendapatkan adanya korelasi yang memiliki relevansi. Mengapa? Pihak ahli bahasa menjelaskan bahwa itu adalah pengancaman dan pemerasan. Ada di dalam bahasa percakapan. Clear ya, satu ya. Bahwa apa yang dilakukan Nikita Mirzani masuk dalam kategori pengancaman. Pengancaman terkait dengan pemerasan. Ini clear. Sampai di sini clear. Jadi jelas-jelas dinyatakan oleh ahli bahasa bahwa serangkaian percakapan Nikita Mirzani, apakah itu dengan Oki Pratama, apakah itu dengan Ismail, setelah dirangkai maka ahli mengatakan itu adalah sebuah ancaman pemerasan. Ya, selain itu jelas nampak ya dalam persidangan sebelumnya Nikita Mirzani mengakui menerima uang sebesar 4 miliar rupiah dari Dr. Reza Gladys. Dan Ismail jelas juga mengakui dalam persidangan yaitu menerima uang sebesar 30 juta rupiah. Meskipun di belakang kemudian diakui itu uang 30 juta rupiah itu dalam bentuk dolar. Ya kan? Iya. Pertanyaannya, berapa dolar
yang diberikan Nikita Mirzani agar mencapai angka 30 juta rupiah? Silakan Mail jawab, berapa dolar yang Anda terima? Kalau itu dalam bentuk dolar, berapa kira-kira? Ayo, mungkin teman-teman juga bisa menjawab. Berapa kira-kira uang 20 juta ini jika dikonversi dalam bentuk dolar? Ya kan? Terjebak kan? Ya, oke. Nah, teman-teman, dalam kesaksian yang lain dari ahli IT. Oke, kita sudah mendengarkan semua, mungkin tidak begitu banyak yang disampaikan oleh ahli ITE ini ya, ahli IT ini. Tidak banyak, tetapi saya mendapatkan satu poin bahwa apa yang disampaikan ahli terhadap chat dari Nikita Mirzani adalah pengancaman dan pemerasan. Itu faktanya, itu faktanya. Dari ahli hukum IT ya, IT, ITE ya, ITE, Informasi Transaksi Elektronik, dan menegaskan bahwa yang bersangkutan memenuhi unsur pidana dalam pasal 27B ayat 2, yaitu terkait dengan pemerasan, pengancaman melalui sarana elektronik. Itu clear ya. Namun Nikita Mirzani dan juga pengacaranya mempersoalkan itu, ya, mempersoalkan tentang keahlian sosok ini. Yang pasti hakim sudah ya mendapatkan apa yang menjadi inti dari kesaksian ahli tersebut. Selanjutnya dari perspektif hukum pidana, ahli ya, ini kebetulan ahlinya adalah teman saya ya, satu angkatan dengan saya ya, di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sama satu angkatan. Dan saya sama beliau sama-sama ke Turki untuk kuliah studi banding, kemudian bersama-sama juga ke Arab Saudi itu ya, untuk Dr. Yusmira Saragi ya, Yusmira Siregar ya, itu satu angkatan dengan saya. Tidak penting dengan angkatan itu, tetapi yang penting di sini adalah kesaksiannya sebagai ahli di persidangan ya, teman-teman ya. Saya dapat menyimpulkan bahwa adanya korelasi antara ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli hukum pidana. Dari sini saya melihat ada korelasi hubungannya terkait dengan perkara yang dihadapi oleh Nikita Mirzani. Meskipun cara ahli menyampaikan berbeda-beda pandangan. Ya kan? Pasti ahli bahasa menggunakan dengan caranya, yaitu menekankan pada makna dari bahasa yang dituliskan oleh Nikita Mirzani dalam percakapan. Ahli IT tidak perlu memaknai apa isi percakapannya, tetapi memaknai bagaimana perkembangan IT saat ini dengan mengirimkan percakapan chat melalui Mail, melalui Dr. Oki, ya kan, ke Mail dan ke Dr. Oki. Ini sebuah rangkaian, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa ditanya hanya satu kalimat. Sementara ini adalah sebuah rangkaian, dan kesaksian ahli ini sangat memberatkan Nikita Mirzani. Meskipun Nikita Mirzani secara kritis juga mempertanyakan tentang keahliannya, namun itu semua tidak menjadi masalah. Nah, teman-teman, dalam persidangan tersebut hampir semuanya kesaksian diberikan kesempatan untuk pihak pengacara menanyakan
menanyakan terkait dengan porsi pengacara, yaitu melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Itu sah-sah saja. Namun saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu teramat sangat tidak penting, dan yakin bahwa pertanyaan tersebut tidak menggugurkan dakwaan pidana terhadap Nikita Mirzani. Dan banyak hal lagi ya, diantaranya adalah Nikita Mirzani. Berbeda dengan Nikita Mirzani yang saya melihat bertanyanya dengan kritis, tajam, dan akurasinya tepat. Berbeda dengan pertanyaan dari penasihat hukum yang menurut pendapat saya ngambang dan tidak substansial. Tidak ada tujuan untuk bagaimana mematahkan dakwaan. Justru seolah-olah ya penasihat hukum bertanya yang tidak ada korelasi dengan perkara. Meskipun dengan pertanyaan-pertanyaan dengan menekan ya, misalnya dengan suara keras dan sebagainya. Tapi saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan tidak mampu menahan atau tidak mampu membantah dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dan yang lebih menarik teman-teman, saya sependapat dengan Prof. Emran bahwa sepertinya dalam sidang tersebut tidak ada penasihat hukum, atau saya katakan tidak ada terdakwa, karena saya melihat dari yang sebelah itu sebagai penasihat hukum, kemudian yang tengah penasihat hukum, kemudian Fahmi Bahmid penasihat hukum. Tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu kritis dan tajam, justru saya melihat lebih logis Nikita menjadi penasihat hukum untuk dirinya dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan penasihat hukum yang tidak kritis. Saya lebih cenderung Nikita Mirzani lebih kritis. Namun ada pertanyaan, teman-teman. Dari mana pertanyaan-pertanyaan itu berasal? Membaca pertanyaan itu dari kiriman seseorang. Nah, justru kita tanyakan nih, siapa di balik membuat pertanyaan-pertanyaan Nikita Mirzani itu? Karena pertanyaannya menurut pendapat saya itu pertanyaan-pertanyaan hukum. Dan dari mana Nikita Mirzani mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu? Jika Anda membutuhkan pasti bisa dibuktikan. Ini alat semakin canggih. Siapapun yang di belakang layar membuat pertanyaan terhadap para ahli ini, ada orang lain yang memihak Nikita Mirzani. Itu saja teman-teman analisa dari saya, bahwa kesaksian dari ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli hukum pidana memiliki korelasi substansial terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Ini menambah keyakinan saya, terutama sebagai seorang netizen dan pemerhati hukum, melihat bahwa semua kesaksian dalam persidangan tersebut semuanya membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa telah terjadi pemerasan dan tindak pidana pencucian uang oleh Nikita Mirzani. Meskipun uraiannya masih belum selesai, tetapi saya bisa menyimpulkan, itulah faktanya, bahwa ada korelasi substansi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Dan hakim akan mendasari itu untuk mengambil keputusan terhadap Nikita Mirzani. Itu saja teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.
Bye. Oh iya teman-teman, ini berkaitan dengan permohonan penangguhan penahanan oleh Nikita Mirzani. Alasan dari kemarin saya baca alasannya adalah masalah anak. Oke. Nah, Nikita Mirzani ditahan 2 orang ya, ada Mail Saputra dan Nikita Mirzani sendiri. Dan ingat, ancaman hukuman dalam kasus ini adalah 20 tahun penjara. Selain kasusnya ini adalah kasus tindak pidana khusus, ancaman hukumannya pun berat karena adanya tindak pidana pencucian uang. Persoalannya adalah Nikita Mirzani mengajukan proses penangguhan penahanan. Itu sah-sah saja. Namun hakim dalam sidang ini juga memiliki kewenangan mengabulkan atau tidak mengabulkan. Sementara sudah diberitakan di berbagai media bahwa Nikita Mirzani akan bebas. Ya, ini disampaikan oleh seseorang yang saya anggap memiliki kompetensi, namun justru menyebar informasi yang tidak benar, teman-teman. Teman-teman, Nikita Mirzani ya diancam dengan pidana 20 tahun. Kasusnya sekarang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang menahan adalah hakim. Mungkinkah hakim melepaskan tahanannya meskipun hanya sekedar penangguhan penahanan? Jika itu benar teman-teman, alasannya hanya anak. Begitu banyak wanita-wanita di berbagai daerah di Indonesia. Mereka juga terjerat hukum dan jauh dari anak-anaknya. Bukan hanya Nikita Mirzani saja. Alasan berikutnya adalah ada Ismail. Apakah bisa Nikita Mirzani ditangguhkan sementara Ismail Marzuki penahanannya tidak dilakukan, bahkan tidak mengajukan permohonan penangguhan penahanan? Nah, andai kata permintaan Nikita Mirzani ini dikabulkan teman-teman, bagaimana nasib tahanan-tahanan yang lain yang ketika menghadapi proses persidangan tiba-tiba juga meminta penangguhan penahanan? Oke. Kemudian, apakah tidak mungkin ada terdakwa-terdakwa lain yang juga mengajukan seperti ini? Salah satu contoh, Fadel Bajideh. Kan sama-sama di tahanan tuh. Kalau permohonannya Nikita Mirzani dikabulkan, maka tidak menutup kemungkinan ada tahanan-tahanan lain, ada terdakwa-terdakwa lain yang juga melakukan hal yang sama. Miris kan? Miris. Itu saja dulu teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Bye.